Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Buruh di Batam, Kepulauan Riau terus menggelar aksi unjuk rasa penolakan penetapan UMK Batam oleh Gubernur Kepri. Kali ini buruh membawa kren damaian sebagai bentuk ungkapan mereka kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait gelombang laut tinggi mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Semeru mencatat telah terjadi 12 kali gempa letusan atau erupsi. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Ribuan buruh di Kota Batam kembali menggelar unjuk rasa di Gedung Geraha Kepulauan Riau Batam Center pada Senin 13 Desember. Dalam unjuk rasa kali ini, buruh membawa kerenda mayat sebagai alat peraga teatrikal. Buruh membawa keranda mayat sebagai bentuk matinya hati Gubernur Kepulauan Riau. Unjuk rasa lanjutan ini terkait penolakan penetapan upah minimum kota atau UMK tahun 2022 yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad awal Desember lalu. Salah seorang orator dari Garda Metal FSPMI Kota Batam, Gusti, menyesalkan sikap gubernur yang tidak tegas karena enggan menemui perwakilan buruh. Gubernur punya etika, rakyat datang, temuin apa solusinya. Itu baru pemimpin. Jangan pimpinan kami diusir di sana. Jangan dipolitisasi gerakan kami. Gubernur dengan arogannya bilang belum tentu buruh milik saya. Pantas ya gubernur, yang punya masyarakat berkata seperti itu. Kalau sudah terpilih, artinya gubernur siapa? Gubernur Kepulauan Riau. Bukan lagi punya golongan, bukan lagi punya tim sukses. Kalau masih mikirkan tim sukses, gak pantas dari gubernur. Aksi buruh tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh turun ke jalan direncanakan sampai dengan Jumat 17 Desember mendatang. Sekretaris Aliansi Serikat Buruh Kota Batam Muhammad Herman meminta gubernur dapat bertemu dengan buruh. Buruh menyatakan tidak ingin bertemu dengan perwakilan. Pertama, solusinya komunikasi. Sekarang ini kawan-kawan ini terkendala masalah komunikasi dengan gubernur. Apapun itu pasti ada solusi. Kalau gubernur mau berkomunikasi dengan buruh. Sekarang ini permasalahan kita kan, gubernur nggak mau berkomunikasi. Susah jadinya kita. Kita pun nggak mungkin lah nggak membantu gubernur mencari solusi. Pertama. Kita pun paham tekanan-tekanan seandainya gubernur bisa berkasasi apa efeknya segala macam. Tapi kan banyak solusi bisa kita pikirkan. Makanya teman-teman mendesak bagaimana salah satu solusi yang mudah itu gubernur cabut kasasi. Kemudian kita hitung nilai UMK 2021 baru kita masukkan rumus untuk UMK 2022 semua selesai. Diketahui aksi unjuk rasa buruh di Kota Batam, Kepulauan Riau berlanjut lantaran Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait gugatan buruh soal pembatalan upah minimum Kota Batam yang disahkan Gubernur Kepri. Hingga saat ini Gubernur Kepri belum dapat dikonfirmasi terkait tuntutan para buruh ini. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut tinggi di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau yang mencapai 2,5 meter. BMKG mencatat gelombang laut di Pulau Bintan mencapai 2,5 meter dipengaruhi angin monsun Asia dan angin utara. Tingginya gelombang laut ini dinilai patut diwaspadai masyarakat.
BMKG Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang memprediksi gelombang tinggi di perairan Pulau Bintan akan berlangsung hingga Januari 2022 mendatang. Sekarang monsun Asia sudah mulai aktif sehingga angin utara juga sudah mulai cenderung aktif juga untuk di wilayah kita, wilayah kita, sehingga mengakibatkan gelombang tinggi atau tinggi gelombang itu secara signifikan cukup tinggi, berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang sendiri itu masih cukup di kisaran hingga mencapai 2,5 meter, namun itu memang patut diwaspadai apabila angin terlebih datang secara tiba-tiba akibat dari awan CB itu sendiri gitu. Untuk nelayan atau jasa transportasi laut itu harap mewaspadai terhadap potensi itu. Selain di perairan Pulau Bintan, BMKG Tanjung Pinang memperkirakan ketinggian gelombang laut di perairan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencapai 5 meter. Dengan kondisi cuaca saat ini, BMKG Tanjung Pinang menghimbau nelayan dan pengguna moda transportasi laut untuk berhati-hati saat melaut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Gunung Semeru masih menghembuskan asap dan guguran lava pada Minggu 12 Desember. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Semeru mencatat telah terjadi 12 kali gempa letusan atau erupsi. Hembusan asap berwarna putih terlihat jelas dari puncak Gunung Semeru pada Minggu 12 Desember. Guguran lava berwarna kelabu pekat juga masih dihembuskan oleh gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Gunung Semeru pada Minggu 12 Desember mulai pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Telah terjadi 12 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 13 hingga 22 mm dan durasi gempa 30-70 detik. Selain itu juga terjadi 1 kali gempa guguran dengan amplitudo 12 mm, lama gempa 420 detik. Dan terjadi 1 kali gempa hembusan dengan amplitudo 7 mm, lama gempa 36 detik. Sampai saat ini status Gunung Semeru masih pada level 2 atau waspada. Sementara itu, upaya pencarian dan evakuasi terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Pelindo, Pelni, Insan Perhubungan, TNI dan Polri untuk menyediakan vaksin COVID-19 dan tes antigen gratis bagi penumpang kapal laut di masa penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Menteri Perhubungan memimpin apel kesiapan penyelenggaraan Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru 2022 di Terminal Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dalam arahannya kepada peserta apel, Menteri Budi mengatakan, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ada 2 tugas penting, yaitu memastikan petugas memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang kapal di seluruh Indonesia, dan memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Budi menjelaskan capaian penanganan COVID-19 di Indonesia lebih baik dari negara-negara lain di dunia. Namun kewaspadaan harus ditingkatkan, agar tidak terjadi gelombang lonjakan kasus COVID-19 baru setelah Natal dan Tahun Baru. Bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kapal laut harus sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap dan tes antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Saya minta kepada Pelindo seluruh Indonesia, PLD seluruh Indonesia, semua insan perhubungan, juga TNI Polri menyediakan vaksin dan antigen secara gratis sehingga saudara-saudara kita yang akan melakukan pergerakan
bisa melaksanakan dengan baik. Budi juga meminta pihak terkait untuk segera memberikan pertolongan jika terdapat penumpang kapal yang mengalami gejala-gejala penyakit tertentu, mengingat perjalanan laut yang menghabiskan waktu berhari-hari bahkan sampai 1 minggu. Selain memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat, Menteri Perhubungan juga meminta pihak terkait untuk memperhatikan peringatan-peringatan dari BMKG perihal cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Curah hujan yang tinggi dalam sepekan menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Batam, Kepulauan Riau terendam banjir. Inilah video amatir warga di Kota Batam, Kepulauan Riau saat merekam genangan air setinggi pinggang orang dewasa yang menenggelamkan sejumlah sepeda motor dan masuk sampai ke rumah warga. Penyebab genangan air ini diduga akibat buruknya saluran drainase yang tidak sanggup menampung curah hujan yang turun dengan intensitas tinggi dalam sepekan terakhir di Kota Batam. Menyikapi kondisi ini, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad yang ditemui usai melakukan penanaman pohon di Kecamatan Belakang Padang pada Minggu 12 Desember mengatakan, seluruh armada akan disiagakan untuk melakukan normalisasi pada saluran drainase yang bermasalah. Sekarang kita lebih kepada mengarahkan untuk normalisasi dan tentu saja kita harapkan perangkat kita bergotong royong untuk menyelesaikan itu. Amsakar menghimbau masyarakat khususnya di wilayah pesisir untuk tetap waspada sebab potensi banjir rob juga menjadi ancaman di Kota Batam. Seiring dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Hang Nadim. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang masyarakat melaksanakan kegiatan kerumunan saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Upaya ini guna mengantisipasi serta mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Mendagri jelang libur Natal dan Tahun Baru periode 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dalam instruksinya, Mendagri memberlakukan larangan kegiatan ataupun aturan kapasitas pengunjung bagi penyedia layanan publik seperti mal atau pusat perbelanjaan, restoran, serta tempat fasilitas umum lainnya. Aturan tersebut diberlakukan seluruh daerah di tanah air sebagai salah satu upaya mengantisipasi serta mencegah terjadinya pandemi COVID-19 gelombang ketiga saat libur Natal dan Tahun Baru. Mendagri lebih menekankan pada larangan perayaan malam Tahun Baru atau kegiatan apapun yang dapat menimbulkan kerumunan masyarakat. Ia meminta seluruh pemerintah daerah atau Pemda agar tidak mengeluarkan dan memberikan izin kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kerumunan selama periode Nataru 24 Desember sampai dengan 2 Januari lebih dari 50 orang. Nah, kita harap ini bisa ditegakkan oleh rekan-rekan kepala daerah ya, dengan jajaran keamanan lainnya. Kemudian tidak boleh ada kegiatan perayaan full and new malam Tahun Baru. Tidak boleh, kalau memang itu potensi terjadinya kerumunan maka dilarang, kemudian dibubarkan. Mendagri juga meminta Pemda maupun jajaran aparat keamanan baik Satpol PP maupun TNI Polri untuk lebih meningkatkan pengawasan serta koordinasi guna mencegah adanya kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Sejak 2 hari lalu, tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung mulai menyuntikkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga bagi ASN, TNI Polri, bahkan masyarakat umum. Tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka sejak 2 hari lalu mulai menyuntikkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga bagi ASN, TNI Polri, bahkan masyarakat umum. Penyuntikan vaksin booster bagi masyarakat dilakukan usai keputusan dari hasil rapat tim Satgas COVID-19 Bangka
yang memiliki SK Satuan Tugas menyatakan layak untuk dilakukan vaksin dosis ketiga. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka, Poyandra mengatakan, vaksin Pfizer untuk dosis 3 asas manfaat dikarenakan masih adanya persediaan vaksin Pfizer yang hampir habis masanya yakni 13 Desember, sebanyak 16.000 dosis. Menghabiskan 16.000 tadi. Nah, sekarang baru berjalan 2 hari, alhamdulillah seribuan lah udah terlaksana dengan baik. Jadi kami sangat bersyukur kepada kebijakan yang dilakukan. Kenapa? Daripada vaksin kita expire dan ruginya banyak, maka dilakukan bagi orang-orang yang mau untuk divaksin booster 3. Tetapi datanya ini sudah disepakati masuknya Januari. Jadi sekitar Januari nanti ada perlakuan untuk dosis 3 bagi masyarakat, maka kita tidak lagi. Nah, tetapi data manual sudah ada. Pemberian vaksin booster atau vaksin dosis ketiga hanya dilakukan bagi mereka yang telah menerima vaksin Sinovac. Bagi yang menerima vaksin di luar vaksin Sinovac, maka tidak perlu mendapatkan vaksin booster. Benar, 2 kali sudah cukup. Tapi saya merasa mungkin memang ada bawaan, ya. Terus kegiatannya yang lumayan tinggi, jadi resikonya juga agak tinggi, maka saya berinisiatif untuk melakukan vaksin yang ketiga. Itu antisipasi seperti itu. Sementara, pencapaian vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka telah mencapai 93,16%. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat juga berdampak pada sektor pendapatan asli daerah. Salah satu PAD yang terdampak adalah sektor retribusi parkir. Hal ini dikarenakan berkurangnya mobilitas masyarakat di luar rumah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mencatat hingga November 2021, pendapatan retribusi parkiran di daerah ini baru mencapai 1 miliar rupiah dari target 1,2 miliar rupiah. Dinas Perhubungan setempat menyatakan penurunan pendapatan retribusi parkir tersebut dipengaruhi sejak diberlakukannya kebijakan PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat ini dinilai mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah. Nah, apalagi kembali kayak misalnya ada PPKM, ada pandemi COVID kemarin, pemberlakuan take away, pelarangan di keramaian, nah itu sangat mempengaruhi sekali dari penerimaannya. Misalnya kita sudah tentukan misal di satu titik itu 100, ternyata dengan adanya pandemi sekarang menurun, misalnya cuma 50, 80, seperti itu. Tapi yang jelas selama ini adanya pandemi COVID ini memang ada beberapa titik lokasi yang tutup, tapi ada juga yang baru yang buka-buka. Pemerintah Tanjung Pinang berharap pendapatan retribusi parkir tahun ini dapat tercapai seiring pelonggaran kegiatan masyarakat saat ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Palang Merah Indonesia PMI di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau bersama sejumlah siswa menengah atas daerah itu menggalang dana untuk korban erupsi Gunung Semeru. Dalam sehari mereka mengumpulkan bantuan senilai 15 juta rupiah. Di Palang Merah, saya harap 3 langkah dari seperti ini. Aksi lembaga, organisasi, dan komunitas di berbagai daerah menggalang dana untuk korban erupsi Gunung Semeru terus berlangsung di tanah air. Begitu juga di Kepulauan Riau, sejumlah siswa dari sekolah menengah atas bersama Palang Merah Indonesia Natuna menggalang dana untuk korban erupsi Semeru. Mereka mengumpulkan dana di sejumlah titik keramaian masyarakat. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas warga Natuna kepada para korban erupsi Gunung Semeru. Dari penggalangan dana ini, PMI Natuna berhasil mengumpulkan dana sebesar 15 juta rupiah. Dana ini akan ditransfer ke PMI Pusat dan akan diberikan langsung kepada para korban erupsi Gunung Semeru. Setelah dana terkumpulkan, dana akan kita salurkan ke PMI Pusat dan PMI Pusat akan memberikan dana itu ke korban-korban yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Untuk kegiatan ini sendiri berapa hari dilakukan? Untuk kegiatan ini sepertinya 1 hari ini saja, karena kita melibatkan anak-anak sekolah juga. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan momen penting bagi masyarakat yang merayakannya.
Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, masyarakat mulai memburu pernak-pernik Natal, seperti hiasan pohon Natal menjadi barang yang paling diincar, hingga pernak-pernik tersebut habis di pasaran. Semarak menyambut Natal dan Tahun Baru 2022 mulai terasa. Sejumlah pedagang mulai menjual pernak-pernik seperti pohon Natal dan aksesoris lainnya. Lili, salah seorang penjual pernak-pernik Natal dan Tahun Baru di Pasar Baru Tanjung Pinang mengatakan, penjualan pernak-pernik Natal di tokonya meningkat. Di tempat ini berbagai pernak-pernik Natal seperti pohon Natal hias dan aksesoris lainnya dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp60.000. Ada bunga Natal, terus ada pohon Natal, terus untuk pernak-pernik tempelan di depan pintu ada juga kita slenger, macam-macam. Yang paling banyak dicari itu yang apa tuh? Slenger sih, terus yang ikan pohon Natal juga banyak. Ya, sama slenger juga. Liling. Lilin juga. Ya, lilin. Lilin ya, ada banyak lilin aja yang warna putih. 10.000-an sampai 60.000-an ada juga. Ya, random lah ya, tergantung barangnya. Selain di pasar-pasar, sejumlah mal di Tanjung Pinang menyediakan diskon untuk membeli pernak-pernik Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk sekarang kita lagi ada promo untuk pohon Natal diskon 50%. Kalau untuk pernak-perniknya kita lagi promo diskon 30 plus 20. Kisaran harga mulai dari 10.000 sampai 21.000 kalau untuk yang pernak-pernik. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.